lahir dan dibesarkan di daerah ini atau yang datang, menetap, dan membangun karir kepengaruhan di kawasan ini. Husnizar Hud yang biasa dipanggil Bang Nizar, putra daerah kelahiran Sungai Ungar, Kepulauan Riau 11 Desember 1967 ini, dikenal sebagai seniman atau penyair, sekaligus seorang politikus. Selain aktif di bidang politik, Husnizar Hud juga aktif dalam bidang kesenian. Tercatat ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepri. Diketahui pula Husnizar Hud atau Bang Nizar merupakan pendiri Yayasan Sanggap. Ia menggagas sekaligus memproduksi hajatan-hajatan kesenian dan kebudayaan yang berimplikasi langsung pada pariwisata. Selama 2 periode duduk di kursi legislatif Provinsi Kepri, kajian-kajian kebudayaan juga diinisiasinya berulang kali. Menurutnya, selain keindahan alam, modal utama pembangunan sektor pariwisata adalah kebudayaan. Meski kini tak lagi duduk di legislatif, Bang Nizar tetap aktif. Salah satunya menerbitkan buku dan menulis di kolom Tanjung Pinang Pos. Baru-baru ini, Husnizar juga membangun sebuah kampung seni di Tanjung Sekatap, Dongpa, yang diresmikan pada hari ulang tahunnya 11 Desember lalu. Sekaligus peluncuran buku karyanya yang berjudul Pembohong yang Dipercaya. Apa sebenarnya tujuan Bang Nizar membangun kampung seni tersebut? Simak dan saksikan bincang santai Dato' Rida Kalyamsi bersama Husnizar Hud dalam Highway 1 Jam bersama Rida Kalyamsi, hanya di Tanjung Pinang TV. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua perbincangan santai kita dengan tokoh kita yang satu ini, Husnizar Hud, penyair dan juga seorang politisi, seorang tokoh masyarakat, tokoh budaya. Bung Husnizar, banyak pencapaian yang Anda sampai dalam masa mengembangkan kesenian seperti ini. Tapi saya mencatat bahwa pencapaian yang salah satu yang sangat menarik, sangat luar biasa itu adalah suksesnya Anda menulis kolom di surat kabar. Dan ini sekait dengan kabar ini sudah 16 tahun Anda menulis kolom itu, dan Anda baru saja meluncurkan bukunya yang ke-8. Ini yang ke-6. Buku yang ke-6 ya, buku dari Temberang. Bagaimana Anda bisa setia seperti itu menulis kolom dan itu selalu disiplin luar biasa. Tiap minggu tak ada yang off, tak ada pengulangan gitu artinya. Ya. Dan inspirasi itu mengalir terus. Bagaimana Anda mengemas hidup Anda seperti itu? Pertama kalau cerita Temberang ini saya selalu bersemangat. Tetapi terlepas dari itu saya takzim lah. Memang ini budi baik dari Batam Pos, dan waktu itu Datuk di situ yang memberikan saya ruang dengan mungkin berpikir agak ragu kalau saya waktu itu, karena waktunya dekat sekali. Ketika 2004 itu awal saya diberikan laluan itu, sebetulnya saya sudah masuk dalam dunia politik, walaupun sebelum partai ini. Saya sudah calon DPR provinsi 2004 itu, makanya mungkin Datuk lupa. Dan waktu itu kita masih baru provinsi, diberikan kesempatan ini, saya sudah berpikir ini akan panjang gitu, karena mingguan. Saya mulai mencoba. Waktu itu kalau tak salah saya ada 2 minggu waktu sebelum kita mulai untuk menulis itu, saya sudah berpikir ini panjang dan ini memerlukan waktu yang khusus. Akhirnya saya harus pakai strategi, dan saya membaca banyak kolumnis. Waktu itu yang saya baca MH Ainun Najib, termasuk Gus Mus, yang juga tidak boleh sama dan lain sebagainya. Akhirnya saya menemukan alter ego itu, aku yang lain. Dan kalau mau jujur, saya membaca Wahabnya Taufik Ikram. Hanya Taufik Ikram tidak mengeksplor. Saya ingin Mahmud, karena Mahmud itu oleh Hasan Yunus disangkatakan bahwa banyak sekali sultan-sultan Melayu ini nama Mahmud itu jahat, kasar gitu. Saya ingin memunculkan Mahmud yang lain, lembut, yang baik hati, walaupun dia Temberang dalam tanda kutip. Orang lainnya harus Temberang. Dan itulah saya mulai dari awal, dan akhirnya saya berpikir
setelah proses buku pertama, buku kedua ini energinya makin muncul. Saya ingin mencatat. Waktu episode buku pertama dan kedua itu masih belum mencatat utuh. Hanya imajinasi yang bermain mungkin. Belum Tapi ada ketiga, misi idealnya Ya. sebagai selanjutnya saya ingin mencatat peristiwa, dan setiap orang yang membaca cerita itu dia akan teringat bahwa ini ada peristiwa. Katakanlah ya ada sesuatu. kantorannya, ada Ada sesuatu yang gitu. terjadi, walaupun itu kadang-kadang disembunyikan, tapi orang tahu, oh ini peristiwanya ketika itu gitu. Dan kumpulan ini menjadi tulisan-tulisan terbaik yang kita anggap yang terbaik lah, supaya dia berkumpul dalam satu tema gitu. Walaupun banyak, Saya rasa Anda mesti lebih mendetail cerita tentang dua hal. Pertama tentang Temberang itu sendiri, bagaimana Anda mendapat ide nama Temberang dan seperti apa ide visi. Kemudian tentang Mahmud, alter ego Anda itu, bagaimana Anda mengemasnya sebagai sebuah sosok. Ya, apakah ini tempat Anda berlindung? saya dari dulu sebelum saya menulis ini saya sudah suka dengan kata Temberang gitu. Oke. Mobil saya waktu itu buruk, mobil Jimny, saya ada tulis Temberang. Di depan mobil itu saya tulis Temberang warna merah gitu. Bahagian dari perlawanan orang Melayu terhadap Ya, saya pikir orang Melayu harus Temberang gitu. Karena, tapi sebetulnya saya ingin saya baca Muhammad Ali, The Great, I'm the Great. Terus saya baca Sutarji, akulah presiden penyair Indonesia. Tapi saya pikir harus ada sesuatu yang kita lawan. Tak boleh kita menunduk itu. Dari awal saya suka dengan Temberang itu. Makanya saya bergaya yang beda dan kadang ngomong meledak-ledak itu karena saya ingin Temberang. Dan saya dapat orang yang bisa mewakili saya itu, Mahmud itu yang Temberang itu. Dia harus menjadi orang yang sombong. Sombong dalam arti dia punya karya, punya ilmu. Ya. Yang kata-katanya tak sulit untuk dipatahkan gitu. Dan jadi akhirnya saya setiap ada gagasan, saya tak sabar untuk cepat menuliskan hari Sabtu itu atau hari Jumat itu supaya gagasan itu muncul. Ya. Nah karena itu secara tak langsung di buku terakhir ini Taufik Ram mengakui Mahmud ini bukan hanya bercerita tapi berteori dia. Nah teori-teori yang saya ciptakan itulah pembohong dipercaya ini kan sebetulnya judulnya memang mengerikan, tapi kita kalau bersahabat nih Datuk, kalau udah sampai tahap awak bohong pun saya percaya, itu clear gitu. Iya. Di rumah itu pun begitu. Kadang-kadang kita bohong, bini kita pun percaya. Itu berarti keluarga kita udah sakinah lah itu. Jadi ini tidak disasarkan pada sosok tertentu, semuanya tidak ada. Kalau dibaca dalam politisi juga soalnya. Tapi teori-teori saya bahwa engkau bohong pun aku percaya. Akhirnya selesai. Kalau kita bersahabat gitu, udah lah, itu kan borak dia aja gitu. Nah itu sebetulnya teori-teori sederhana yang disampaikan. Ini tak ada persahabatan, tak ada bohongnya ya. Ya. Tapi kalau sampai tahap sahabat kita berbohong, kita sudah kita percaya, masalah, itu berarti kita ikhlas. ikhlas. Kita tak ada masalah. Jadi selagi kita mempermasalahkan dia berbohong itu berarti ada sesuatu yang ya kadang-kadang walaupun bohong-bohong itu punya tangganya, punya kualitasnya setinggi apa. Jadi Anda sudah menemukan Mahmud sebagai sosok Melayu yang cerdas, Melayu modern, Melayu yang punya visi ke depan. Dan ini yang Anda explore, dan Anda menginginkan sebaiknya tokoh-tokoh Melayu sekarang ini seperti Mahmud lah dalam berpikir seperti itu. Saya tidak ingin dia berpikir seperti Mahmud, tapi dia mendengarkan Mahmud. Nah, karena saya terinspirasi juga sebetulnya dengan Mak Yung sejak tahun 99 saya pelajari itu. Kenapa raja percaya sama seorang awang pengasuh? Kenapa dia datang ke rumah awang pengasuh itu dan bertanya, mau berkabar bilang itu. Di situ juga sebetulnya saya punya, kenapa ya? Ada apa sebetulnya cerita ini? Setiap karya pasti ada sesuatu di sebalik itu. Mengapa raja percaya pada rakyat biasa seperti itu? Raja datang ke rumah awang. Saya mau menuju pondok Gobe Awang. Saya nak bertanya pada awang. Saya nak sayur awang supaya awang tahu sama. Kenapa ditanya sama orang? Dan awang mengaku dia adalah pengasuh dari ayahnya kemarin, ayah raja itu. Dari kecil, dari sampai uban jangkit di kepala. Berarti sudah lama sekali raja itu percaya pada awang. Saya pengen pemimpin, pemangku kekuasaan, siapapun dia, dengarkanlah suara
Mahmud itu yang mewakili masyarakat umum. Masyarakat banyak. Masyarakat banyak. Walaupun kadang-kadang dia sombong. Oh, kan. Sombong dalam tanda kutip temberang itu. Temberang itu. Tapi hal-hal yang disampaikan ini belum tentu tidak baik, bukan seperti yang mungkin. Oh iya, dan saya berusaha dia bicara sampai batas. Hal-hal yang disampaikan Mahmud itu hal-hal yang punya kaidah moral, punya kaidah nilai-nilai untuk hidup. Karya sastra itu kan pasti jujur. Orangnya belum tentu. Tapi pasti kan karya sastra itu jujur. Jujur dari waktu, jujur dari sesuatu. Orangnya belum tentu. Iya. Orangnya boleh tak jujur, tapi karyanya jujur. Itu harus kita terima dalil itu. Ya, yang kita kan karena kalau karya sastra tidak jujur, kita tak bisa belajar dari sana. Ya. Banyak orang bilang puisi itu jujur, karya sastra itu jujur. Terus penyairnya, penyairnya itu beda. Ini kita bicara karyanya. Ya, itu kan bukan pada karya, pada seseorangnya. Oke, dari Mahmud sebagai tokoh ideal seperti itu yang Anda kemas selama 16 tahun seperti sampai sekarang ini. Itu sudah berapa jilid buku? Saya dengar Anda mengumpulkan tulisan tiap minggu itu dikumpulkan itu. Kalau setiap terbit itu kan antara 30 sampai 40 judul. Tapi biasanya rentangnya 2 tahun. 2 tahun. Walaupun kalau dihitung ada sekitar 700 tulisan kan sudah. Ya, kan satu 50 tahun, kali 50 kali ya. 50 kali satu minggu. Hampir 800. 800 sebetulnya. Hampir 800 700 lebih tulisan. Kalau dipotong ada beberapa saya hitung kemarin. Yang terkumpulkan itu sekitar hampir 200 judul. Dan itu kita anggap, dan kita harus jujur juga, kadang-kadang ada juga yang Mahmud cuma pengen curhat aja gitu. Tak penting juga untuk dibaca oleh politisi, oleh pemangku jabatan atau apa, karena memang saya ingin curhat aja dengan karya-karya saya gitu. Kadang-kadang ada juga timbul gini, Dato, saya punya tulisan, saya punya puisi nih. Kapan mau dibaca orang, nunggu bukunya kan, saya tulis aja di temberang itu supaya orang baca. Misalnya sebagai media publikasi juga. Misalnya mau mengucapkan ulang tahun kepada istri saya tulis aja di situ. Ya, ada juga tulisan-tulisan seperti itu yang harus saya akui itu, karena saya baca Gusmus, Mustafa Bisri itu menulis juga sekian lama, dia bilang energinya itu memang tidak boleh sama. Dan dia minta maaf di kata pengantarnya, kalau ada sama, saya minta maaf, itu adalah kelemahan saya untuk harus bisa menulis yang berbeda, itu sulit itu. Dan itu saya pegang sampai hari ini untuk tidak sama. Tapi 16 tahun itu bukan sebentar. Bagaimana mengatur disiplin? Kapan saat Anda menulis? Kapan saat Anda menemukan ide? Kapan apakah Anda mempunyai asisten atau apa yang mencatat semua? Saya selalu ingatkan juga dengan adik-adik sekarang, kalau ditanya seperti itu selalu jadi pertanyaan itu. Kita harus punya strategi. Jangan berkarya itu menyulitkan diri kita. Akhirnya berkarya membuat kita jangan jadi beban. Jadi beban, menjadi kaku, kita tidak bergerak. Saya selalu menggunakan ini seperti pantun. Mulai dengan sampiran, terus baru smash dengan isi gitu. Selalu Mahmud seperti itu. Misalnya orang Mahmud bilang saya gila gitu. Dia mulai dengan kenapa saya bilang gila, kenapa terus itu sampiran terus. Itu dieksplor, baru terakhirnya harus ada smash. Smash itulah isi dari pantun itu. Dan pantun itu mengajarkan kita sebetulnya. Hampir sama juga dengan stand up komedi. Menguliknya 2-3 kalimat baru diakhiri dengan smash-nya gitu. Ya. Dan hati-hati kalau smash kita itu melebar ataupun tak masuk itu. Jadi, makanya harus diciptakan betul emosi untuk sampai pada tahap orang membaca, oh ini rupanya gitu. Oh ini dia gitu. Anda menemukan cara Melayu menyindir. Memang sebenarnya Melayu menurut saya bukan bahasa penyindir yang saya kira menyindir, Dato. Saya kira menyindir, cuma mereka menyindir dengan lembut. Pantun itu kalau mau berkelahi, utang darah alang-alang menyeluk pakasam biar sampai ke pangkal lengan. Itu sampai kita bilang kapan berperangnya nih kan. Tapi dialog itu kan dibangun gitu. Sampailah muncul memanaskan ya, cheese gitu, kan? Teater cheese yang kita bilang. Almarhum Idrus bilang apa teater cheese nih. Tapi pertelagahan dalam konflik orang Melayu itu memang dialog. Saya perang kata-kata itu, ide, perang sindir menjadi. Dan selalu 4 bait itu menjadi penting itu. Selalu 4 bait itu kita rasakan atau tidak, berbentuk pantun syair atau tidak, 4
empat kalimat itu sangat penting bagi orang Melayu. Kalau lebih 4 kalimat pasti lemah kita dengarnya, pasti seperti itu. Iya, jadi Anda menemukan cara bagaimana Ya. semua tulisan Anda selalu ada apa nih, sindiran atau katakanlah smash yang membuat menjadi orang membaca itu merasa tergugah, merenungkan kembali, merefleksi. Walaupun kadang-kadang bisa muncul di tengah jalan gitu. Awalnya nulis lain, ujungnya bisa lain gitu. Kenapa? Karena rupanya dia berbelok. Nah, smash ini Anda pernah mendapat katakanlah orang yang marah, orang yang tersinggung, atau ada yang sekarang ada yang WA, ada yang WS, ada yang nelpon, ada katakanlah pejabat tertentu yang merasa tersinggung. Karena Anda ini kan politisi juga kan? Saya yang paling sampai ini saya berkesan itu ketika saya memprotes tentang dompak dulu, ketika almarhum Pak Sani. Tapi ketika dompak itu mulai bagus, saya ketemu lagi ngobrol tentang dompak itu. Langsung Pak Sani bilang, langsung kampung gitu soalnya. Ya? Kan langsung kampung. Ya, saya protes waktu itu, saya tinggal di situ. Dompak ini menghabiskan dana yang sekian banyak kan. Ya minta maaf, sampai hari ini pun kita tahu kualitasnya tak begitu maksimal. Tapi ketika saya waktu itu komplain sebagai seorang politisi atau sebagai seorang seniman? Masih seniman waktu itu. Saya ngobrol sama Pak Sani, dan dia bilang, kalau aku tak baca tulisan kau tuh. Saya langsung, ternyata dia baca tulisan saya yang saya protes tentang dompak itu. Itu secara langsung. Kalau inbox, email, karena dulu di awal-awal saya tulis nomor email dan handphone selalu, dan itu saya sekarang dicabut lagi, tak otomatis saja. Sekarang sudah jadi trademark, orang mencari alamat email Anda kalau ingin. Dan yang paling sulit ketika 10 tahun saya jadi anggota DPR itu. Saya berada dalam pusaran itu. Tapi kan saya selalu memposisikan. Bisa keluar dari... Ya, saya bukan Mahmud. Yang ngomong ini kan Mahmud. Saya hanya menceritakan. Kawan saya itu cerita tentang ini gitu. Saya penyampai. Saya tukang cerita dari kawan saya gitu. Politisi yang menemukan alter ego tempat keluar dari exit way. Karena Mahmud ini tak jago menulis dia. Dia cuma tukang cerita. Saya menuliskan supaya orang lain tahu gitu. Nah, tokoh Mahmud, dan ini Anda tetap akan menggunakan Mahmud sebagai seorang tokoh dan pada misi-misi besar Anda, ide-ide besar Anda seperti itu. Saya sudah sampai tahap selalu kadang-kadang berpikir, siapa Mahmud itu? Gitu. Sekarang ini berpikir siapa Mahmud itu? Berbelasan tahun ini saya berutang budi yang besar ke dia gitu. Dia yang Mahmud mengajarkan membayangkan dia itu kadang-kadang muncul gitu. Sampai kadang-kadang ini halusinasi gitu. Tapi kadang-kadang kita mengeksplornya itu kan sampai detail gitu. Ada tokoh Melayu yang Anda simpulkan, Mahmud yang dalam sejarah kan tak semuanya Mahmud yang bagus-bagus kan, Mahmud ya. Tapi ada nggak tokoh Melayu yang Anda ambil sebagai sosok Mahmud modern sekarang yang Anda masukkan di situ? Tidak juga. Saya cuma memindahkan Mahmud yang dulu dikatakan agak kurang baik itu menjadi orang yang baik. Mahmud yang raja menjadi rakyat biasa gitu. Tapi terus apa misalnya Mahmud itu ikon daripada seorang sosok Mahathir Muhammad seperti itu. Ada orang yang tokoh, orang mencari tokoh Melayu sekarang kan sangat sulit. Kadang-kadang salah satu misalnya Mahathir Muhammad atau Anwar Ibrahim atau di Indonesia ini kita siapalah misalnya orang tokoh-tokoh Melayu yang hebat seperti itu. Saya belum menemukan, karena Mahmud ini pasti lebih hebat gitu. Sedangkan waktu aku penulis itu menjadi anggota DPR, Mahmud itu datang. Dan saya selalu di dalam tulisan itu saya bilang bahwa kawan saya itu lebih hebat dari saya gitu. Cuma dia tidak memilih jalan politik. Dan selalu saya lebih akui dia lebih hebat dari saya gitu. Karena gagasan pemikiran dia itu. Tapi Mahmud Temberak Tulamang tidak membunuh intuisi Anda sebagai seorang penyair. Tetap Anda bisa nulis puisi, bisa menerbitkan buku puisi juga, tetap bisa baca puisi, tidak runtuh oleh ego sentral tokoh Mahmud seperti itu. Tidak terhukum. Karena Mahmudnya lebih populer, Datuk. Karena Mahmud itu lebih populer daripada buku-buku puisi saya. Jadi selalu puisi-puisi saya lahir itu tetap orang bilang ini puisi-puisi Temberak, puisi-puisi apa. Padahal tidak gitu. Saya menulis puisi cinta yang melankolis juga. Tetapi
brandnya lebih tinggi Temberang itu, sehingga puisi saya seolah-olah kalah di bawah kepopulernya Mahmud itu, karena Mahmud masuk dalam industri, mau industri media, TV kemarin itu. Dan tokoh Mahmud ini tidak membunuh karir politik Anda, tidak. Sehingga ada orang marah karena tokoh Mahmud harus seperti itu. Anda. Dan saya pikir juga orang banyak memilih saya karena Mahmud itu. Partai Anda tidak pernah komplain bahwa ada. Tidak. Saya di Batam dicari ketemu dengan guru-guru, Pak foto Pak, nanya Mahmud itu siapa, kawan bapak yang mana gitu. Lalu saya bahagia gitu. Ada nanti saya kenalkan di Tanjung Pinang gitu. Jadi sosok Mahmud itu tidak menjadi sebuah handicap, tidak seperti tembok atau apa, malah Anda menggunakan Mahmud untuk saya bisa bebas. Menjadi sangat bisa mengekspresi semua pikiran-pikiran Anda yang tak bisa Anda letupkan di DPRD, di mana dan tempat-tempat yang lain. Dan hari ini kan terjadi orang tak punya tempat berlindung ketika bermain di media sosial. Saya punya Mahmud. Orang tak bisa tuntut saya, kan saya cuma bilang kawan saya yang ngobrol, kawan saya yang cerita. Anda mengembangkan model penyebaran informasi tentang Mahmud itu sekarang tidak hanya di surat kabar, ada Anda platform lain misalnya media sosial sekarang. Medsos, Orang kan tidak boleh menulis nama dan menulis lembaga, kita bisa menulis menurut kawan saya gitu. Saya bisa mengkritiknya lewat situ. Carilah kawan saya itu Mahmud yang mana, saya tunjukkan alamatnya nanti. Ya, tapi misalnya selain diterbitkan sebagai sebuah buku kumpulan antologi tulisan-tulisan Anda itu ada pikiran lain untuk menerbitkan dalam bentuk compact disc atau apa bentuk lain untuk penyebaran Mahmud. Mungkin Mahmud dibacakan, tidak lagi dibaca dalam bentuk ada orang lain saya membaca. Saya pernah dengar katanya Anda membaca setiap minggu membaca itu dan itu direkam. Dulu dibikin lomba, tapi terakhir setelah ada proses industri modernisasi sekarang ini kita coba bacakan. Sementara ini yang bacakan anak saya itu karena dia suka dan dia berkemampuan pula membaca dengan baik, vokalnya bagus dan agak sulit juga sebetulnya membaca itu. Kadang-kadang saya sendiri pun tak bagus membacanya karena titik koma saya berantakan gitu, tapi dia merapikan lagi dengan titik komanya dan dia mencoba membacakannya dan pesan itu sampai. Saya pikir nanti kami sedang simpan dan kami sudah pilih juga yang terbaik untuk menjadi satu kompilasi supaya tahap sampai orang mendengarkan, bahkan orang minta masukkan di podcast gitu, podcast yang di handphone itu sehingga orang bisa mendengarkan di mana-mana. Tapi itu biar berproses lah. Oke, kita break dulu sesi kedua ini, nanti kita lanjut pada sesi ketiga. Hai, kita bertemu lagi pada sesi yang ketiga. Bincang santai dengan Bung Richard Hood.